ada satu pantun nih. Nanti bilangnya cakep ya kayak gitu ya. Ya, Bu. Orang penting berangkat pagi. Cakep. Gayanya keren seperti marmut. Cakep. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan ibu guru yang imut. Cakep. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong untuk silakan Umi, tolong dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya agar lebih semangat lagi, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Di sini minta tolong kepada Indah, silakan dipimpin. Semuanya berdiri ya. Lagunya judulnya Sorak-sorak Berbunyi. Terima kasih Indah. Nah, selanjutnya ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Cynthia. Cynthia. Kenapa Cynthia? Sakit. Sakit. Udah jenguk Cynthia? Belum. Nah, kalau kalian udah gak sibuk lagi, pulang sekolah nanti jenguk ya. Belum. Udah sarapan semuanya? Belum. Kenapa belum sarapan? Belum semangat. Kesiangan. Sebelum ke sekolah, biasakan sarapan dulu ya, agar nanti belajarnya lebih semangat dan fokus. Nah, silakan diisi dulu absennya. Ibu tunggu sampai akhir jam pembelajaran ya. Ya, Bu. Nah, sebelum langsung ke materi, Ibu mohon untuk kalian simak dulu salah satu tokoh inspirasi. Mohon disimak ya. Menulislah. Dengan menulis, kalian akan mendapatkan teman di luar sana. Menulis itu penting. Kenapa penting? Banyak jawabannya. Menulis bisa menginspirasi orang lain. Menulis bisa berbuat kebaikan, membagikan kebaikan. Menulis boleh jadi juga bisa menghasilkan uang, membuat kaya, terkenal, keren. Saya telah menulis ribuan artikel. Saya juga telah menulis 40 buku lebih diterbitkan oleh penerbit-penerbit besar di Indonesia dan telah dibaca lagi. Mari kita bahas sesuatu yang sering diabaikan di sekolah-sekolah atau dalam pelajaran-pelajaran menulis lain. Dalam pelatihan menulis online ini, saya berjanji saya tidak akan mengajari kalian tentang teori-teori menulis. Saya tidak akan menyuruh kalian memahami apa itu deduktif, induktif, persuasif, argumentatif, dan tip-tip lain. Sejatinya, topik tulisan bisa, tapi penulis yang baik selalu menemukan sudut pandang yang spesial. Banyak perubahan besar di dunia dimulai dari buku yang ditulis.
buku-buku yang tidak ada suaranya, tidak ada gestur wajah, dan tidak ada yel-yel selama selesaikan pelatihan ini. Minimal di kepala kalian akan ada sudut pandang yang berbeda, dan kalian mungkin memiliki semangat yang menyala-nyala untuk menjadi lebih baik. Baik. Nah, dari tayangan tersebut, kira-kira ada yang tahu siapa tokoh inspirasi yang Ibu tayangkan tadi? Penulis buku. Namanya Terelie, Bu. Penulis buku namanya Terelie. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, jadi Terelie ini adalah salah satu penulis terkenal di Indonesia setelah Raditya Dika, setelah Dewi Lestari. Nah, Terelie ini juga salah satu penulis terkaya di Indonesia. Nah, jadi enak kan jadi penulis? Seperti kata Terelie tadi, jadi penulis itu bisa menambah wawasan, banyak teman, menjadi terkenal, banyak uang. Semua pada mau kan jadi penulis? Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Coba sebutkan karya dari Terelie. Tentang kamu. Tentang kamu. Apa lagi? Hujan. Hujan. Apa lagi? Bumi. Bumi, betul. Nah, untuk itu materi kita hari ini tentang menulis, bagaimana menulis teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menulis dalam bentuk teks deskripsi dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, menggambarkan suatu objek dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Lanjut, langsung saja ke pembelajaran. Nah, Ibu mau nanya lagi nih. Apakah kalian sudah pernah menulis teks deskripsi? Belum. Nah, untuk itu sekarang Ibu minta kalian membaca, boleh di mana saja, boleh dari internet, boleh dari buku. Nah, kalian cari ciri-ciri, struktur, serta apa itu teks deskripsi. Nah, dibuat dalam catatan kecil. Ibu tunggu selama 10 menit cukup? Silakan dikerjakan. Sudah? Nah, baik, sekarang Ibu minta coba Yana sebutkan apa saja struktur dari teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi, dan yang keempat itu kesimpulan dan kesan. Kesimpulan atau kesan. Baik, tepuk tangan dulu untuk Yana. Betul sekali. Selanjutnya ciri-ciri, silakan Ara. Yang pertama menggunakan pola pengembangan dalam urutan ruang. Yang kedua memberikan deskripsi atau uraian tentang benda maupun peristiwa sebagai sebuah objek. Yang ketiga, umumnya gagasan atau ide tulisan didasarkan pada hasil observasi atau pengamatan. Yang keempat, perlu didukung data berupa fakta agar deskripsi tentang objek lebih jelas. Yang keenam, penulisan bertujuan untuk memunculkan suatu kesan nyata terhadap panca indera. Benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Lara. Jadi, tes deskripsi itu adalah salah satu jenis teks tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian mencari pengertian dari teks deskripsi menurut para ahli. Nanti Ibu akan tanya lagi. Diberi waktu selama 5 menit. Silakan dikerjakan. Sudah dapat?
Sudah, Bu. Nah, silakan Selvi sebutkan. Deskripsi menurut Kokasi dan Endang 2018 halaman 16 mengungkapkan deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan serinci-rincinya berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Selvi. Selanjutnya silakan Indah. Tes deskripsi menurut Priyatni 2014 halaman 72 mengatakan tes deskripsi adalah teks yang memaparkan suatu objek, hal, atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat, atau merasakan hal yang dipaparkan dikategorikan sebagai tes deskripsi. Ya, benar sekali. Tepuk tangan lagi untuk Indah. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa tes deskripsi itu adalah jenis satu teks yang tujuannya untuk menggambarkan suatu objek, situasi atau tempat. Nah, selain itu, tes deskripsi itu terdiri dari beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu menggambarkan atau menuliskan suatu objek. Kemudian yang kedua itu melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi nyata. Misalnya nih teman-teman mengambil salah satu objek tempat wisata yang ada di Bengkulu. Nah, kalian mendeskripsikan tentang Pantai Panjang misalnya, bahwa Pantai Panjang itu indah, pasirnya putih seperti itu. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat langsung, merasakan dan mengalami langsung apa yang dideskripsikan. Nah, seperti contoh ya, misalnya seperti penjelasan barusan menggambarkan tentang objek wisata Pantai Panjang, bahwa Pantai Panjang itu ada banyak pohon pinus misalnya, pengunjungnya ramai, banyak yang jualan juga di sana, banyak turis misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, ini bisa berupa dari warnanya, ukurannya, keadaannya, seperti contoh seperti di Pantai Panjang tadi. Bagaimana sih keadaan orang-orang di sana? Bagaimana sih keadaan tempat wisata Pantai Panjang itu seperti itu ya. Kemudian langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama itu menentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. Menentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. Nah, ini berupa misalnya ibu ambil contoh ya, objeknya itu tentang sekolahku. Nah, sekolahku ini kalian mengambil judul misalnya sekolahku rumah keduaku misalnya, sekolahku tempatku bercerita misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada buat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Nah, kerangka bagian yang akan dideskripsikan ini terdiri dari 3. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian ada inti, dan kemudian ada penutup. Selanjutnya itu ada cari data dari subjek yang akan dipilih. Misalnya tadi kan subjeknya tadi udah dipilih kan, sekolahku misalnya dengan judul sekolahku, istanaku, rumah keduaku misalnya kayak gitu. Nah, datanya seperti kalian bisa lihat dari gedungnya, dari hasil pengamatan kalian bahwa gedungnya kokoh, kuat, warna catnya ada warna biru, ada warna putih seperti itu ya. Kemudian ada tatalah kalimat menjadi paragraf. Nah, tatalah kalimat menjadi paragraf ini misalnya udah ketemu nih bahwa gedung sekolah ini warna putih, biru, dan tinggi pintunya sekitar 4 meter misalnya kayak gitu. Dibuat dalam bentuk kalimat seperti contoh, sekolah saya memiliki 3 lantai dan dicat biru kombinasi putih. Pintu masuknya sendiri tingginya sekitar 2 meter dan memiliki kawat berduri. Saat memasuki melalui gerbang kendaraan, guru dan siswa akan terlihat berjalan di bawah pohon ceri. Sudah terlihat kan? Sudah bisa membayangkan kan bagaimana kondisi sekolahnya? Ada pohon ceri, ada apa lagi tadi? Dicatnya warna apa tadi? Biru dan putih. Benar sekali. Nah, ibu kira kalian sudah paham ya
bagian apa itu ciri-ciri serta langkah-langkah menulis teks deskripsi. Selanjutnya Ibu minta kalian untuk menulis teks deskripsi dari hasil pengamatan salah satu objek wisata yang terdapat di Kota Bengkulu, yakni Pantai Panjang. Ditulis secara sederhana saja dengan menentukan topiknya apa, temanya apa, judulnya apa, rangka karangannya apa, serta draft karangannya apa. Ibu kasih waktu 20 menit cukup. Gambarkan secara sederhana saja apa yang telah kalian lihat dari video tersebut. Baik, silakan disimak ya. Indahnya Pantai Panjang Bengkulu dinamakan Pantai Panjang karena memiliki garis pantai sepanjang 7 km. Rumah tulisan Pantai Panjang yang cukup besar. Oke. Jarak dari pusat Kota Bengkulu hanya 1,5 km saja. Jadi udah nyampe. Yang lainnya udah. Kalau Pantai Panjang menjadi tempat wisata favorit warga Bengkulu. Banyak pasir, pasir atau menikmati suasana pantai. Mandi di laut mengekskan karena Pantai Panjang berada dengan samudra Hindia. Ya, bisa bersantai. Jika ingin menikmati suasana berbeda, berdiamnya di rumah atau berpergian. Wah, juga ya. Regional di sekitar pantai. Betul. Pantai Panjang itu pantai. Nah, kalian sudah menyimak kan video tayangan yang telah Ibu tayangkan tadi, objek wisata Pantai Panjang yang terletak di Kota Bengkulu. Nah, siapa yang mau mendeskripsikan secara sederhana? Oke, silakan ya. Nah, di Pantai Panjang itu tadi dari video itu bisa kita lihat bahwa Pantai Panjang itu pemandangannya sangat indah. Nah, di sana juga yang menghiasi Pantai Panjang itu ada tulisan Pantai Panjang yang bisa menjadi spot foto pengunjung bila ke Pantai Panjang. Nah, di sana juga ada beberapa delman yang bisa pengunjung nikmati sambil melihat Pantai Panjang. Lalu di sana juga ada beberapa pedagang-pedagang yang menjual makanan-makanan untuk menemani kita di kala menikmati Pantai Panjang. Benar sekali. Tepuk tangan dulu Diana. Nah, perlu Ibu sampaikan juga ya, setiap siswa yang aktif maupun bertanya, maupun menanggapi, maupun menjawab, itu akan Ibu beri penilaian di penilaian afektif. Jadi misalnya Yana tadi kan, Yana, Umi, Lara, Selfie sama ini kan sudah semua menjawab kan. Nanti Ibu akan memberi nilai plus berupa poin di sini. Terletak di sini nanti. Jadi ayo lebih aktif lagi. Ibu kira sudah mengerti ya bagaimana cara mendeskripsikan suatu tempat atau objek. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan juga apa ciri-cirinya, apa strukturnya, bagaimana juga langkah-langkahnya. Sekarang Ibu akan memberi kalian soal tes kognitif, yakni soal pilihan ganda. Ibu kirim soalnya di grup, dikerjakan ya. Dikit kok soalnya. Cuma beberapa. Ibu kirim di grup. Sudah masuk? Sudah. Silakan dikerjakan. 5 menit cukup? Cukup. Silakan dikerjakan. Sudah? Silakan dikumpul ya.
Terima kasih. Nah, kegiatan kita selanjutnya yakni merencanakan suatu proyek. Nah, di sini ibu minta kalian membuat teks deskripsi mengenai objek wisata yang terdapat di Kota Bengkulu. Misalnya boleh mendeskripsikan contohnya Benteng Malboro, Sungai Suci yang terletak di Provinsi Bengkulu. Boleh apa yang disuruh itu? Suban, Remaja Suban. Nah, ini dibuatnya secara berkelompok ya. Kelompoknya sudah ibu bagi menjadi 2 tim. Di sini tim 1 ada Lara, Umi, Faisal, Cynthia, dan Dwi. Kemudian di tim 2 ada Selvi, Becky, Nesa, dan Dinda. Selanjutnya untuk ketua tim kalian pilih sendiri dan dari salah satu perwakilan kelompok dan kemudian dibuat tabel perencanaan produknya seperti ini. Misalnya nih, ketua tim kelompok 1 ada Diana, misalnya mau menentukan topiknya udah ditentukan kan objek wisata yang terletak di Kota Bengkulu. Misalnya Diana mengambil contoh Benteng Malboro. Nah, itu penanggung jawabnya siapa, anggotanya siapa, dan dipresentasikan ke depan secara sederhana. Ngerti? Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tabel perencanaan produknya. Silakan kerjakan. Ibu kira sudah cukup ya waktunya? Silakan kelompok 1 silakan dipresentasi tabel perencanaan proyeknya. Siapa kelompok 1? Nah, silakan ya nama ke depan. Baiklah teman-teman, di sini saya mewakili kelompok 1. Ketua kelompoknya itu saya sendiri. Nah, di sini kelompok 1 mengambil tema tentang Benteng Malboro. Bagus sekali. Tangan untuk Yana. Jadi temanya Benteng Malboro. Malboro. Selanjutnya untuk kelompok 2. Baik, di sini saya perwakilan dari tim 2 dengan saya sebagai ketua dengan anggota saya Selvi, Becky, dan Nesa. Di sini dalam penyusunan perencanaan proyek kami mengambil topik deskripsi objek wisata yaitu Pantai Laguna. Itulah hasil presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 tentang Pantai Laguna. Nah, baik, semua kelompok sudah menemukan topiknya masing-masing, sudah menemukan siapa ketua timnya. Nah, sekarang selanjutnya kegiatan kalian adalah mengerjakan proyek tersebut dengan menulis teks deskripsi berdasarkan topik yang telah dipilih. Nanti ibu akan memantau kalian dalam proses pengerjaannya. Jika ada pertanyaan silakan tanya ke ibu. Jika ada kesulitan juga silakan tanya ke ibu. Silakan dikerjakan dan silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Jika ada pertanyaan silakan ditanya ya. Bu, Ya, ada apa Lara? boleh nggak kelompok kami ingin mendeskripsikan objek wisata berupa dan sumbernya dari YouTube, Bu? Oh, boleh, sangat boleh sekali ya. Untuk mencari sumber yang akan dilaksanakannya proyek, kalian boleh mencari lewat media manapun, boleh YouTube, boleh media sosial, boleh Facebook, boleh di mana aja. Gimana? Kelompok 1 ada kesulitan? Jadi gimana? Ini sudah bagus, topiknya sudah ada. Ini tinggal dicari kerangka-kerangkanya, kemudian dibuat di dalam materinya. Bagaimana kelompok 2? Sudah mengerjakan, sudah mengerjakan. Ayo semangat. Waktunya dikit lagi ya. Iya, Bu. Baik, Ibu rasa sudah selesai ya dalam mengerjakan proyeknya. Nah, silakan salah satu perwakilan kelompok, boleh ketua, boleh anggota, silakan dipresentasi hasilnya ke depan. Dipresentasi secara sederhana dan tampilkan PPT-nya. Silakan. Siapa yang mau maju duluan? Boleh kelompok 1, boleh kelompok 2. Kelompok 2, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Siapa namanya?
secara pilih. Ya, silakan secara pilih. Silakan dipresentasikan hasil proyek. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan diskusi kelompok kami mengenai hasil deskripsi objek wisata Pantai Laguna. Pantai Laguna merupakan salah satu objek wisata bahari yang terletak di Kabupaten Bali, Sulawesi Selatan. Destinasi wisata ini menawarkan keindahan alam yang memukau dengan hamparan pasir putih yang luas, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta dikelilingi dari pepohonan rindang yang memberikan suasana sejuk dan asri. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus selanjutnya untuk kelompok 1 silakan maju dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil deskripsi kelompok kami, yaitu deskripsi tentang Benteng Maldoro yang didirikan oleh S India Company atau AIC antara tahun 1714 dan 1719 atas prakarsa Gubernur Joseph Collet. Benteng ini dinamai untuk menghormati John Churchill. Dia adalah seorang panglima perang Inggris yang terkenal. Benteng Marlborough berfungsi sebagai benteng pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah dan pusat-pusat pemerintahan Inggris di Bengkulu. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kita evaluasi sedikit apa kelebihan dan kekurangan dari hasil presentasi yang telah kelompok 1 dan kelompok 2 tayangkan ya. Nah, untuk kelompok 1 yakni membahas tentang Benteng Marlborough. Kelebihannya cukup menarik, teksnya juga ditulis dengan gaya yang menarik dan mudah dipahami sehingga dapat menarik minat pembaca untuk mengunjungi Benteng Marlborough. Selanjutnya untuk kekurangannya, teks deskripsi mengenai Benteng Marlborough ini kurang detail kalau menurut Ibu ya. Teks ini dapat diperluas dengan informasi yang lebih detail lagi tentang sejarah Benteng Marlborough, bagaimana arsitekturnya, serta bagaimana koleksi yang ada di museum yang terletak di Benteng Marlborough. Sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, oh jadi begini ya suasana Benteng Marlborough, ada museumnya, ada bangunan-bangunan tuanya seperti itu. Nah, untuk kelompok 2 mendeskripsikan tentang wisata Pantai Laguna. Nah, kelebihan dari teks tersebut, teks ini menggunakan bahasa yang deskriptif dan informatif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Pantai Laguna kepada pembaca. Namun ada terdapat kelemahan di teks ini. Kelemahannya berupa teks ini tidak menyertakan informasi tentang fasilitas yang tersedia di Pantai Laguna seperti toilet, kamar mandinya bagaimana, fasilitas yang lain bagaimana seperti itu. Nah, serta kelompok 2 juga dapat menambahkan apa saja sih barang yang boleh dibawa, apa saja barang yang boleh dihindari dalam mengunjungi tempat wisata Pantai Laguna. Seperti itu ya. Baik, itu saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dari materi yang telah Ibu jelaskan, kalian juga telah membuat suatu proyek. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Indah. Dari materi yang telah dijelaskan pada hari ini, bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang berisi pemaparan atau penggambaran secara jelas mengenai suatu hal dengan tujuan utama untuk membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran tentang objek yang akan dijelaskan. Baik, tepuk tangan dulu untuk Indah. Jadi, teks deskripsi itu adalah suatu jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan situasi, objek, suasana secara rinci. Nah, seolah-olah pembaca atau pesertanya merasakan atau ikut menikmati apa yang telah dideskripsikan oleh penulis. Nah,
Selain itu, Ibu juga ingin menyampaikan bahwa dari keaktifan kalian tadi, kelompok 1 mendapat 3 bintang, kelompok 2 mendapatkan 4 bintang. Tepuk tangan dulu. Semoga kalian belajarnya lebih semangat lagi ya. Ya, Bu. Mungkin cukup sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan terus jaga kesehatan. Nah, Ibu tutup dengan satu pantun. Buah duku, buah semangka. Kelas 10 IPA 3 tetap menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.